berjumpa lagi bersama saya Vika Novianti dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Adi. Bersama dengan Pak Adi, saat ini kita mau buat pupuk mikroorganisme lokal dari buah-buahan. Nah, Pak Adi, untuk buat pupuk mol ini apa aja sih bahan-bahan yang harus kita siapin? Baik, di sini kita ada buah-buahan, di sini ada nanas. Ini sebanyak 400 gram. Ya, nanas, ada buahnya dan beserta kulitnya juga. Ya. Selanjutnya ada pisang, di sini 300 gram. Di sini ada pepaya dan ada kulit pepayanya juga 300 gram. Di sini ada gula merah. Ini gula merahnya 100 gram. Ini gula merah yang sudah dicairkan. Selanjutnya di sini ada air kelapa. Oke, fungsi dari air kelapanya sendiri untuk apa nih, Pak? Air kelapa dapat berfungsi sebagai nutrisi bagi berkembangnya mikroorganisme dan juga sebagai nutrisi pada saat dia digunakan sebagai pupuk pada tanaman. Lalu selanjutnya apa lagi nih, Pak? Untuk langkah awal, pertama buah yang tadi sudah kita kupas, lalu kita blender, kita haluskan buahnya. Saya masukin ya, Pak? Ya, silakan sebagian-sebagian sepertiga dulu. Segini cukup? Ya, cukup. Dengan ditambahkan dengan air secukupnya untuk proses blender. Kita blender ya, Pak? Ya, silakan. Dan ini hasil blenderan kita tadi ya, Pak ya? Ya, buah nanas sama kulitnya. Ya, beserta kulitnya. Oke, Pak, sebetulnya untuk bahan makanan sendiri ini bisa semua jenis makanan atau ada makanan-makanan khusus saja nih, Pak? Semua jenis makanan organik yang sudah menjadi limbah, bahan organik bisa digunakan untuk membuat mikroorganisme lokal. Oke, seperti tadi ada nasi juga bisa ya, Pak ya digunakan? Disebutnya ntar mol nasi basi. Ya, kalau yang masih bagus kan sayang ya. Ya, seperti itu. Oke, setelah di blender kita tahapan selanjutnya apa nih, Pak? Setelah di blender, maka kita selanjutnya kita campur ke dalam air kelapa tadi semuanya. Kita masukkan ke dalam ke dalam air kelapa ya, seperti itu. Untuk selanjutnya difermentasi. Untuk selanjutnya difermentasi. Ya, siap. Oke, saya tuangin ya, Pak. Ya, silakan. Mau saya bantu ya, menggunakan sendok ya. Simpel ini cara membuatnya. Dan untuk difermentasinya sendiri butuh waktu berapa lama, Pak Adi? Kurang lebih 2 minggu, Mbak. Tapi nanti setelah 7 hari diperiksa, ya setiap 1 minggu sekali ntar diperiksa untuk apakah sudah jadi atau belum, seperti itu. Setelah ini ditutup dong, Pak, pastinya? Dicampurkan semua bahannya, ya. Ini adalah pisang yang telah dihaluskan, yang telah di blender. Ini buah-buahan ini sebagai sumber karbohidrat juga dan utamanya sebagai sumber mikroorganismenya. Ya, dan ini pepaya yang sudah dihaluskan juga ya, Pak? Ya. Ya, selanjutnya air gula sebagai sumber glukosa bagi bakteri. Setelah itu kita aduk hingga merata seperti itu dengan menggunakan alat pengaduk. Kita tutup rapat untuk proses fermentasi. Dan kita diamkan selama 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu ya. Nah, kalau botol yang di sini untuk apa, Pak, fungsinya? Baik, wadah untuk tempat pencampuran dan fermentasi ini sudah disambungkan dengan selang yang dialirkan ke air yang berada di dalam botol. Jadi nanti gas sisa buangan fermentasi ini nanti dikeluarkan melalui selang ini ke dalam air sini dimasukkan. Jadi itu maksudnya untuk membuat praktis agar tiap hari kita tidak usah buka tutup. Tapi bila kita tidak menggunakan selang dan botol ini bisa saja, tapi tiap hari kita harus buka tutup minimal sehari sekali selama 5 menit.
Untuk menghilangkan baunya, betul nggak sih Pak? Untuk mengeluarkan gasnya agar tidak meledak seperti itu. Ya, karena itu berbahaya seperti itu. Ya. Oke Pak Adi, setelah kita fermentasi selama 2 minggu, apalagi nih Pak yang harus kita perhatikan? Kita periksa apakah sudah jadi apa belum seperti itu. Saya ambilkan contohnya yang sudah difermentasi. Oh, oke. Seperti apa tuh? Oke, baik. Ini kita taruh dulu. Ya. Nah, ini salah satu contoh hasil dari fermentasi buah-buahan ya. Jadi ini warnanya memang sudah lebih pekat dari sebelumnya. Oh, jadi ini hasilnya ya Pak ya? Ya, hasil dari fermentasi. Ya, jadi aromanya masih memiliki karakter dari buah penyusunya. Dulu ini kebetulan dari buah jeruk campur nanas seperti itu. Masih ada aromanya ditambah sedikit aroma alkohol seperti itu. Tapi baunya nggak pekat sih ya Pak ya? Maksudnya nggak mengganggu gitu ya? Tidak mengganggu. Mol nasi itu baunya seperti tape seperti itu. Oh, oke. Dan warnanya juga berubah dari sebelumnya ya Pak? Ya, lebih pekat. Lebih pekat. Ya. Oke. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, apalagi Pak yang harus kita lakuin? Untuk seperti ini bisa kita packing seperti itu, disaring terlebih dahulu agar bisa kita mulai Pak. Oke. Ini ukurannya 1 liter. Kalau keunggulan dari pupuk MOL ini sendiri apa sih Pak? Dengan pupuk-pupuk yang lain? Di sini adalah sumber dari banyak sekali. Di sini ada mikroorganisme lokal yang dapat berfungsi sebagai dekomposer. Terus di sini juga mengandung mineral-mineral penyusunnya, dapat berfungsi sebagai pupuk organik cair. Terus ada hormon-hormon yang berasal dari buah-buahan tadi, enzim-enzim yang berfungsi untuk pertumbuhan dari tanaman seperti itu. Bisa juga mikroorganisme ini untuk fermentasi bahan pakan ternak. Keunggulannya yang jelas kita memanfaatkan limbah-limbah di sekitar kita, jadi low cost seperti itu, atau biaya yang rendah. Untuk cara pengaplikasiannya sendiri gimana nih Pak? Untuk pengaplikasian secara umum, apabila kita ingin membuat pupuk kompos atau membuat pupuk, ini dapat diencerkan, ya, dapat diencerkan. Jadi 1 bagian dari mol ini diencerkan dengan 5 bagian air. Jadi 1 liter mol dengan 5 liter air, lalu disemprotkan ke limbah organik yang akan dijadikan pupuk, misalkan kotoran ternak. Oh, mudah sekali ya Pak ya berarti ya. Ada lagi yang kedua, kalau kita mau langsung menggunakan mol ini sebagai pupuk organik cair, maka diencerkan 1 bagian mol dengan 30 bagian air. Jadi misalkan 100 ml mol dengan 3 liter air, lalu disemprotkan ke tanaman seperti itu. Oke, untuk jenis tanaman yang bisa kita semprotin itu apa aja Pak? Secara umum semua tanaman bisa disemprotkan seperti itu. Dan manfaat untuk tanamannya sendiri apa nih Pak? Kalau ini manfaat untuk tanaman, ini untuk membantu merangsang pertumbuhan dari bunga, terus buah seperti itu, dan daun seperti itu. Bisa juga untuk pertumbuhan vegetatif dari tanaman. Oke, dan tentunya harganya juga terjangkau ya Pak? Intinya dapat membantu menyuburkan tanaman. Ya, seperti itu. Tapi Pak, ada nggak sih Pak kesulitan dari proses pembuatan pupuk MOL ini sendiri? Atau memang relatif tuh mudah? Relatif tidak sulit ya, relatif mudah karena kita jangan cari bahan yang jauh atau beli mahal, cukup memanfaatkan di sekitar kita limbah-limbah organik seperti itu. Ya betul banget, contohnya kayak pisang mungkin banyak banget atau pisang ini relatif mudah busuk. Nah buat Sobat Tani, daripada dibuang ternyata pisang yang busuk juga bisa dijadikan pupuk ya Pak ya. Nah kulitnya juga ya Pak, kulit pisang juga bisa, pepaya juga sama, pepaya dan kulitnya. Nanas juga begitu, Sobat Tani. Ya Sobat Tani, itulah tadi proses pembuatan pupuk MOL dari buah-buahan bersama saya Vika Novianti. Dan saya Adi Rahman. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk Sobat Tani dan mudah untuk diikuti di rumah. Sampai jumpa lagi.